Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Apakah pagi hari ini hati kita bersuka cita? Amin. Haleluya. Kita akan datang kepada Dia. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan darahnya Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita agar kita boleh layak datang kepada Dia. Kita akan datang kepada Dia dengan menyanyikan pujian, lebih dalam ku menyembah. Dengan segenap hati kita akan angkat pujian.
Tiada yang terindah Tuhan ketika kami datang menghambirakan Engkau. Kami tahu Tuhan Kau sudah menebus kami, sehingga kami Kau layakkan untuk boleh dekat dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersuka-suka di dalam Engkau. Karena kami tahu hari ini adalah hari yang Kau berkati. Dan biarlah Tuhan, Kau kuatkan kami. Kau tuntun kami melalui firman-Mu yang akan bagikan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sangat bersyukur firman Tuhan yang berkuasa memampukan kita untuk tetap setia kepada Dia. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah
Dia begitu hebat dan biarlah kita tetap mengandalkan Dia. Dan yang bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatan hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya persilakan bagi saudara untuk duduk kembali. Allah kita, Allah yang hebat. Tetapi Dia memiliki hati yang lembut dan mampu memberikan ketenangan kepada diri kita yang selalu khawatir, takut, dan gentar. Yakinlah, kita akan tenang bersama dengan Dia. Haleluya Yesus. Kita bersyukur kita bisa memanggil Dia Bapa. Tempat kita berlindung. Apakah mendengar seruan hatiku?
bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di sini memulihkan hati kami, menyembuhkan kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh kami Tuhan, yang memulihkan kami ya Tuhan. Hati yang terluka Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, karena Engkau dahsyat, Engkau berkuasa. Dan kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan, menjamah kami dan memberkati kami semua. Sungguh kami bersyukur kalau saat ini oleh anugerah Tuhan kami boleh berhimpun di rumah-Mu, datang di hadapan tahta-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa, yang bertata di tempat Maha Kudus. Terimalah Tuhan korban puji-pujian yang sudah kami bawa kepadamu. Kiranya Engkau berkenan. Terpujilah Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami saatnya untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami merasa lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kenyangkanlah kami dengan firman-Mu saat ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang adalah makanan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini Tuhan kasih kesempatan kita kembali datang kepadanya. Baik, kita langsung masuk firman Tuhan. Subtema firman Tuhan saat ini adalah lapar dan haus akan firman Allah. Ya, lapar dan haus akan firman Allah. Untuk itu kita baca dulu firman Tuhan ya dari kitab Amos. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap Sabtu saya berpuasa, berdoa dan berpuasa. Kecuali kalau ada keperluan tertentu ya, atau kalau lupa. Ya, biasa kalau bangun tidur itu minum air putih hangat, ini baik. Saudara yang kasih Tuhan ya, kalau bangun tidur jangan lupa minum air putih hangat, itu detoksifikasi ya, jadi baik untuk kesehatan kita, jangan lupa. Nah, karena terbiasa minum air putih kalau bangun tidur, hari Sabtu pun minum air putih sehingga mas kadung bablas ndak sah puasa. Saudara bisa lupa. Nah, ketika kita berpuasa, apa yang kita rasakan? Lapar dan haus. Ya. Atau kita sudah beberapa hari tidak makan, apa yang kita rasakan? Lapar dan haus. Inginnya apa, saudara? Makan, minum, agar kita tidak lapar dan haus lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang dimaksud firman Tuhan hari ini bukan lapar dan haus soal makanan dan minuman,
tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Ayat ini saudara disampaikan oleh Allah sendiri, Yahweh ya Tuhan Elohim, melalui Amos, ya Nabi Amos. Nabi Amos ini sebenarnya bukan nabi, tapi kemudian diangkat Tuhan menjadi nabi. Bukan golongan nabi awalnya, dia adalah seorang penggembala, peternak. Tetapi Tuhan kemudian pakai dia. Amos menyampaikan pesan Tuhan bahwa sesungguhnya akan datang masa kelaparan, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ada di sini yang sudah lama tidak kebaktian, nggak pernah dengar firman Tuhan? Saya punya teman saudara, teman sekolah dulu. Dia itu sebenarnya bagus sekali pelayanannya ya, tapi karena beban keluarga, ayahnya meninggal, kemudian dia harus membiayai sekolah anak-anaknya, maka bekerja di Jakarta 11 tahun, nggak kebaktian, nggak pernah baca Alkitab, fokusnya cari uang, saudara. Kerja terus cari uang demi bisa menyekolahkan adik-adiknya. Dan dia cerita kepada saya, waduh saya merasakan kekosongan jiwa saya, merasakan hati saya itu kosong melompong, kering, nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah ketemu Tuhan katanya. Saudara, ada yang sudah lama tidak ketemu Tuhan dan nggak dengar firman, rasanya haus akan firman Tuhan? Nah, kalau ada seperti bangsa Israel. Nah, bangsa Israel kenapa akan mengalami masa di mana dilanda kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan? Saudara-saudara, sampai mereka nanti akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara tentu ke timur, ke selatan, barat, timur ya. Di sini utara, timur. Kalau ada satu terjemahan, saya lupa terjemahan apa, itu mereka akan berputar-putar mencari firman. Jadi utara timur ini maksudnya adalah orang tuh cari putar sana putar sini, kemana-mana nggak dapat firman. Itu akan terjadi. Banyak teolog menafsirkan ada masa di mana 300 tahun lebih itu Tuhan diam, nggak berbicara lagi. Nah tentu kita mau bertanya, mengapa ini terjadi? Ya, mengapa terjadi? Penyebabnya adalah bangsa Israel ini angkuh, saudara kasih Tuhan. Ya, bangsa Israel ini angkuh. Coba kita lihat Amos pasal 4 ayat 6. Ya, Amos pasal yang keempat. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara, mereka bangsa Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka begitu angkuh. Waktu itu zaman Amos melayani atau bernubuat, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam II dengan imamnya Amasya, saudara, itu menyembah berhala. Mereka hidup di dalam dosa, mereka itu hidup semau sendiri. Lah Tuhan izinkan mengalami kelaparan, betul-betul kelaparan makan dan haus akan minuman, saudara. Sampai mulutnya, giginya itu nggak tersentuh makanan, dikatakan di situ, kekurangan roti, ya di segala tempat, tapi tetap tidak mau bertobat. Sudah ditegur Tuhan dengan kelaparan, tetapi tidak juga mau berbalik kepada Tuhan. Ini penyebabnya. Jadi kelaparan firman Tuhan terjadi waktu itu karena keangkuhan bangsa Israel. Nah, ada di sini yang angkuh, kalau ada bertobat, ya nggak mau berbalik sama Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang dari Nusa Tenggara Timur, dari Momere, ngomong-ngomong, dia katanya Katolik, tapi sejak menikah dengan seorang Muslim, seorang gadis Islam, dia kemudian tidak lagi kebaktian. Lah kamu apa ya sholat, saya katakan.
Oh tidak Pak, hati saya tidak bisa memeluk agama itu. Tetap saya Katolik. Tapi kenapa enggak kebaktian? Wah, belum Pak, belum. Segera kebaktian saya katakan. Cari gereja, kebaktian. Dia katakan, wah enggak usah. Dan sampai hari ini saudara, tidak juga mau berbalik kepada Tuhan. Dia kalah dengan istrinya, enggak mau berbalik sama Tuhan. Ya saya percaya dia kehausan akan firman Tuhan. Enggak hanya haus makan minum, tapi haus akan firman Tuhan. Rindu Tuhan, tapi dia enggak mau berbalik. Ada banyak anak Tuhan yang angkuh saudara. Sehingga sebenarnya jiwanya, rohnya itu, hatinya haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Nah penyebab kedua adalah merasa nyaman. Orang yang merasa nyaman dalam hidupnya, waduh gak butuh firman. Nah kita baca bersama saudara di dalam pasal yang ke-6, ya kitab Amos ini ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Celaka atas orang-orang yang merasa aman dan orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Ini bicara tentang kenyamanan. Israel yang hidup dalam dosa itu, menyembah berhala itu, menyembah dewa-dewi, bintang dewa. Saudara-saudara, merasa aman, tentram. Mereka memang secara ekonomi zaman Yerobeam II ini ekonomi mereka baik. Makanan, minuman melimpah, sehingga merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram. Ketika Amos menyampaikan nubuatan firman Tuhan, mereka tidak merasa butuh itu, tidak merasa butuh firman, rasa nyaman. Nah ini bahaya kalau kita anak Tuhan seperti orang Israel. Merasa aman, sudah nyaman kondisiku sekarang ini, nggak kebaktian, nggak apa-apa, nyaman loh, ya santai di rumah, ikut ibadah online boleh saja, tapi itu nggak cukup, ya itu katakanlah suplemen. Saudara, banyak orang merasa nyaman, ekonominya baik, nyaman, nggak baca Alkitab, nggak mau dengar khotbah, nggak mau datang ibadah, nyaman. Rasa nyaman ini menyebabkan orang akan mengalami kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, penolakan terhadap firman Allah. Ini tegas sekali, keras sekali ya, angkuhnya luar biasa ini. Kita mau baca bersama di dalam pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 15. Namun ini panjang, mungkin sebagian saja kita akan baca saudara ya. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 kita baca. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Kita berhenti dulu, saudara. Kita lihat di sini bahwa Amos ini pelihat, artinya orang yang dikaruniai Tuhan penglihatan, ya vision. Ketika Amos memperingatkan bangsa Israel, menyampaikan firman Tuhan, bernubuat kepada bangsa Israel, kerajaan utara, ya kita ingat kerajaan Israel itu pecah jadi dua sejak kematian Salomo, menjadi kerajaan utara dan selatan. Utara itu Israel, ibu kota di Samaria, kerajaan selatan kerajaan Yehuda, ibu kota di Yerusalem. Nah, raja utara itu Yerobeam II. Imamnya adalah Amasya. Ketika Amos bernubuat, apa jawaban Amasya? Wah, kalau kita baca di ayat sebelumnya itu lebih ngeri lagi. "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, cari makananmu di sana." Coba Nabi Amos diusir oleh seorang imam. Jadi imam dan raja ini podo wae, sami mawon, tinggalkan Tuhan.
Bayangkan saudara, Nabi diusir. Kemudian di ayat 13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Bayangkan saudara, kemah suci digantikan dengan tempat sucinya itu yang harusnya kemah suci di mana umat berhimpun, dipindah ke istananya raja. Ini tempatnya suci raja, kerajaan. Ora usah berbuat begini. Ngalor ya, ke selatan ke Yehuda sana. Enggak usah ke sini. Diusir saudara. Lalu jawab Amos, ini menarik. Aku ini bukan nabi. Tadi sudah saya katakan di awal ya, bahwa Amos ini memang awalnya bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Bukan nabi, tapi peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi siapapun bisa dipakai Tuhan kalau Tuhan mau. Ya, siapapun kita, kalau Tuhan mau pakai kita, bisa. Amin saudara. Bisa siapapun untuk menyampaikan firman Tuhan. Minggu lalu Ibu Manurung juga sudah menyampaikan bahwa pemberitaan firman itu adalah tugas kita semua. Jadi siapapun kita bisa dipakai Tuhan, termasuk Amos, seorang peternak pun dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, bernubuat. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Amos ini memang dipanggil Tuhan, seorang peternak dipanggil Tuhan menjadi nabi untuk bernubuat bagi umat Israel. Tapi sayang, umat Israel keras hatinya, menolak Nabi Amos, sekaligus menolak firman Tuhan yang disampaikan olehnya. Saudara-saudara, penolakan keras terhadap firman Tuhan menjadi penyebab Tuhan mendatangkan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Ya, jangan ada seorang pun di antara kita yang menolak firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya ini keras, nggak mau terima aku. Firman Tuhan ini tidak sesuai dengan kebutuhanku. Aku lagi buka bisnis, kok firmannya nggak bicara tentang kesuksesan ya? Aku ini lagi kesusahan, krisis keuangan. Mbok ya bicara tentang berkat. Yang disampaikan kok malah tentang kemuliaan Tuhan. Nggak butuh. Bukankah ini sering terjadi, saudara? Memang nggak persis seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi jujur, kalau kita mau perhatikan kecenderungan anak-anak Tuhan, hanya mau firman yang cocok dengan keinginannya. Bener loh saudara. Bahkan saya itu bergumul saudara. Saya lihat acara di Kompas TV, jamaahnya itu. Semua hamba Tuhan yang melayani di situ. Bicara soal masalah, saya selalu ngomong sama istri saya, coba lihat itu. Hamba Tuhan dikasih kesempatan bicara di TV. Tapi yang disampaikan hanya masalah. Apakah itu kehidupan Kristen itu, iman Kristen? Memang masalah adalah bagian kehidupan kita, tapi bukan hanya itu. Firman Tuhan ini komprehensif. Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan semua. Jangan hanya masalah yang dibahas. Wah, kalau nggak bicara masalah, nggak mengena, wah ini bahaya lagi. Saudara. Jadi firman Tuhan, temanya apapun, itu firman Tuhan. Jangan dipilih-pilih. Ya, jangan dipilih-pilih. Jangan ini ditolak, ini diterima. Yang cocok dengan hati saya ya saya terima, kalau nggak cocok nggak saya terima. Apalagi yang menyindir saya. Aduh, saya nyolong mangga kok malah khotbah tentang mencuri. Waduh. Ini kurang ajar hamba Tuhan ini. Nyindir ini hamba Tuhan. Nah, harusnya kita bersyukur kalau firman Tuhan itu menempel kita, mengingatkan kita. Saya katakan, jangan sekali-kali kita bersikap seperti orang Israel, menolak firman Tuhan. Nanti Tuhan akan datangkan kelaparan dan kehausan akan firman. Saudara-saudara, jangan sekali-sekali menolak firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Kemudian sebelum ke selanjutnya, saya mau sedikit sisipkan tentang firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan?
Mungkin kita bertanya-tanya. Kalau kita lihat di media sosial, Alkitab ini jadi bahan penghinaan, bahan hinaan. Bahkan ada seorang polemikus Muslim mengatakan, "Loh, orang Kristen itu kalau zaman itu ada media sosial, setiap postingan-postingan di grup WA, di Google itu akan dikumpulkan lalu menjadi kitab sucinya," katanya gitu. Dengan kata lain, anggapan mereka Alkitab ini adalah kumpulan-kumpulan tulisan yang tidak mutu tapi dianggap kitab suci. Alkitab ini jadi bahan penghinaan. Nah, pertanyaannya, firman Allah itu apa? Seperti apakah itu firman Allah? Nah, kita mau lihat sedikit. Ini saya sisipkan saudara supaya kita ngerti. Pengertian firman Allah di dalam iman Kristen itu beda dengan mereka. Sejarah membuktikan menurut Dr. Bambang Nursena tidak pernah ada Tuhan itu menurunkan kitab, tidak ada. Yang ada hanyalah klaim bahwa ada kitab tertentu diturunkan, termasuk kitab Injil karena diturunkan. Kita tidak mengenal kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, tidak mengenal. Kita juga tidak mengenal Musa menerima kitab Taurat, tidak. Tapi Musa menulis kelima kitab Taurat. Yesus Kristus ditulis di dalam keempat Injil. Begitu ya, benar ya. Jadi secara historis tidak pernah ada itu kitab turun dari surga. Yang ada adalah klaim. Termasuk kitab mereka, saudara, klaim itu hanya klaim, tapi secara historis tidak ada. Nah, sekarang kita mau lihat firman Allah yang sebenarnya ya. Itu apa? Firman Allah yang sebenarnya adalah perkataan yang pertama ya, atau sabda Allah. Misalnya dalam Keluaran 20, enggak usah kita baca. Kita tahu itu hukum Taurat atau Dikaloh. 10 hukum Tuhan. Ya. Ten Commandment. Kita lihat di sana itu perkataan atau ucapan Tuhan dan tidak hanya di dalam ayat itu saja. Dari Kejadian sampai Wahyu ada banyak perkataan Tuhan. Sabda Tuhan langsung yang keluar dari mulutnya. Itu firman Tuhan. Jadi sabda Tuhan, perkataan Tuhan, itulah firman Tuhan. Ini pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, firman Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah itu? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Jadi pengertian firman Allah yang kedua adalah pribadi Yesus Kristus. Kemudian pengertian yang ketiga, firman Allah adalah tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah, yaitu Alkitab yang kita miliki semua. Dalam bahasa Yunani itu disebut Theopneustos. Jadi Allah mengilhami para penulis Alkitab, menafaskan kebenaran melalui para penulis Alkitab, dan kemudian terhimpun menjadi Alkitab. Jadi seluruh tulisan dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah tulisan yang diilhamkan, yang dinafaskan oleh Allah. Ada terjemahan lama itu menggunakan kata diwahyukan oleh Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris kebanyakan menggunakan kata inspiration. Jadi ada juga yang menggunakan terjemahan illumination. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah itulah firman Allah. Sekalipun di situ ada kata-kata iblis, ada tulisan narasi-narasi para rasul, tulisan Raja Daud, ya. Tapi karena ini dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, itu adalah kebenaran. Melalui itu Allah berbicara kepada kita. Ya, ada sejarah. Bahkan ada hal-hal yang nampaknya porno, saudara. Kekerasan, kekejaman. Tapi disitulah Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada manusia bahwa hal-hal seperti itu harus dijauhkan dari
umatnya. Ya, ada kata-kata ular, iblis. Jadi melalui itu Tuhan menyampaikan suatu kebenaran. Itu pengilhaman. Nah, kalau dikatakan beritakan firman, preach the word, maksudnya apa? Ya ini, ketiga-tiganya ini, saudara. Jadi perkataan Tuhan itu kita beritakan. Yesus Kristus kita beritakan. Alkitab kita beritakan. Itulah firman Tuhan. Jadi berbeda dengan pemahaman mereka tentang firman Tuhan. Faktanya memang demikian. Itulah firman Tuhan di dalam iman Kristen. Ya, luar biasa. Nah, kita kembali ya, ini cuma sisipan. Kembali ke Amos pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-11 dan 12. Mengapa Allah diam? Kelaparan dan kehausan akan firman itu terjadi karena apa? Allah diam, tidak mau berbicara lagi karena keangkuhan, kekerasan hati bangsa Israel menolak firman. Oke, kamu wes sakar karmu dewi, aku mau diam. Kira-kira seperti itu bahasanya, saudara. Karemu mau berbuat dosa sakaremu, mau nyembah berhala sakaremu, suka-sukamu. Aku diam. Itu yang dilakukan Tuhan. Maka ini akan menyebabkan bangsa Israel kelaparan akan firman sampai ratusan tahun Tuhan diam. Bayangkan, saudara. Sampai mereka berputar-putar cari firman, cari nabi. Oh Tuhan, mana nabimu, mana hambamu? Aku haus akan firmanmu. Sampai mereka cari, nggak menemukan. Ini. Nah, saya pernah baca satu buku. Judulnya Ketika Allah Seolah-olah Diam. Ketika Allah seolah-olah diam. Lalu sedikit diulas di situ bahwa penyebabnya adalah kita yang tidak merasa membutuhkannya. Jadi kesimpulannya itu karena kita tidak merasa membutuhkan firman. Nah, itu dari segi kitanya manusia. Tidak merasa lapar dan haus. Merasa lapar dan haus dengan keadaan yang dikondisikan oleh Tuhan. Agar lapar dan haus beda. Lah kita ini harusnya merasa lapar dan haus. Setiap hari. Sekalipun mungkin tiap hari kita baca Alkitab. Tapi besoknya kita harus merasa haus dan lapar lagi. Besok kita merasa haus dan lapar lagi. Seperti kalau kita bangun tidur dulu, rasanya perut kerosongan. Aduh, hari ini aku butuh makanan. Nah terhadap firman Tuhan juga harus begitu. Merasa haus, bangun tidur atau merasa. Saya ingat Pak Pendeta Julius Ishak Abraham. Itu mendidik Bapak Rubin Adi Abraham, pendeta doktor ya, ketua sinode kita. No breakfast, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, rasa sarapan. Itu didikan Pak Julius, pendeta dari Tasikmalaya, KPI Tasikmalaya. No Bible, no breakfast. Kalau saya tidak pernah mendidik begitu ya, tidak pernah sakarmu, tapi saya sudah dari kecil saya didik untuk cari Tuhan. Pasti tahu sendiri, no Bible, no breakfast. Jadi setiap hari kita harus merasa lapar. Nah, Allah kadang terasa diam. Itu dia yang mengkondisikan seperti itu. Apa maksudnya? Nah, ini dari sisi Tuhan. Kalau tadi saya sampaikan dari sisi kita memang harus merasa lapar. Setiap hari harus merasa lapar akan firman Tuhan. Supaya kita tiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan. Nah, dari sisi Tuhan, apa maksudnya dia? Rasanya kok udah ngomong sama kita, jauh. Oh, ada kekosongan di jiwa kita. Nah, kita mau lihat saudara. Yang pertama, supaya manusia
atau kita merasa lapar dan haus sehingga mencari firman Tuhan. Di ayat 12 tadi sudah kita baca bersama. Mereka mencari dari laut ke laut, dari utara ke timur, ya, muter-muter, nggak dapat firman. Itu tujuan Tuhan. Ya, kalau sikap merasa lapar itu datang dari kita, tetapi kadang Tuhan kondisikan. Tiba-tiba kita merasa butuh firman, ya, butuh makanan rohani. Ya. Apa maksudnya? Supaya kita cari firman, ya, supaya kita cari firman Tuhan. Yang kedua, supaya manusia atau kita menyadari bahwa tanpa firman Tuhan hidupnya gelap. Nah, ini kita mau baca Mazmur 119 ayat 105. Coba kita lihat di layar, saudara. Kita perhatikan baik-baik di sini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini disampaikan oleh Raja Daud, suatu pengakuan bahwa, ya, kredo, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu adalah terang, artinya adalah bahwa manusia tanpa firman itu gelap hidupnya. Nggak ngerti jalan yang benar itu yang seperti apa. Tidak ngerti siapa Tuhan itu, tidak ngerti apa itu dosa, tidak mengerti apa itu pertolongan Tuhan, dan sebagainya. Sehingga berjalan dalam kegelapan. Kalau Tuhan kondisikan, kok rasanya lapar dan haus akan firman Tuhan, ya, tujuannya supaya kita sadar. Tanpa firman Tuhan, hidupmu gelap. Ya, tanpa firman Tuhan, hidupmu gelap. Saya dengar kesaksian seorang pendeta Pak Rubin dulu, ya. Ketika dia masih ada di desa, di mana Brebes, kalau nggak salah Tanjung, itu katanya ada komplek prostitusi di sana. Dia pemuda Kristen, tetapi terpengaruh dalam pergaulan dengan teman-teman, mau ke komplek itu, saudara. Tetapi dia bersyukur karena Tuhan itu buat kecelakaan. Saya nggak sampai ke tempat tujuan yang jahat itu. Nah, dia baru sadar, dia lupa firman Tuhan, bahwa jalan yang sedang dia tempuh itu adalah jalan kegelapan, jalan dosa, hidup dalam dosa. Hidup gelap itu hidup yang dipenuhi dengan dosa, nggak ngerti kebenaran. Saudara, nah, Tuhan izinkan kita kok sepertinya haus akan firman, lapar akan firman, supaya kita sadar, saudara, bahwa tanpa firman hidupku gelap, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti bisnis yang benar. Saudara. Kita tuh punya namanya etika bisnis, ya, etika kerja. Tapi memang sayang gereja tidak mengajarkan, dimanapun itu nggak mengajarkan, paling hanya disisipkan. Ya, tetapi tentang hidup benar tentu juga masuk di situ. Ya, etika bisnis, bisnis yang benar itu gimana? Yang jujur, ya, jujur, kerja keras, kerja dengan tulus, berjuang. Tapi kalau tanpa firman nggak ngerti, ini investasi bodong, ya wis ditabrak, saudara. Dulu saya lihat teman satu udelnya bodong, panjang. Saya pikir yang bodong itu hanya udel, tapi ternyata investasi juga bodong. Ini mengerikan. Nah, anak Tuhan jangan sampai ke situ. Ini baru saja juga ada kasus investasi bodong. Motor ya bodong, nggak bayar pajak. Saudara-saudara, kalau kita tidak menerima firman, maka jalan hidup kita keliru, tersesat. Siapapun kita, saudara, bisa terjadi ini. Kita akan tersesat kalau tidak dibimbing firman Tuhan. Maka Tuhan izinkan, aduh kok lapar ya, haus, supaya kita sadar. Tanpa firman, hidupku gelap. Ya, sekarang kita masuk pada sikap kita yang benar, saudara, ya. Sikap kita yang benar adalah bahwa kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh,
Roma 10 ayat 17 kita baca, saudara. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, ini bicara sikap ke dalam. Nah, nanti ada dua sikap kan, ke dalam dan keluar. Sikap ke dalam, kita harus memperhatikan iman kita. Ya, iman kita ini tidak akan bertumbuh, saudara, kalau tidak dikasih makan firman. Ini kita prihatin karena hari-hari ini banyak anak-anak yang kena gagal ginjal akut. Waktu adik ipar saya cuci darah itu, dia cerita teman-teman yang cuci darah itu banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA, saudara. Bahkan beberapa anak SD zaman itu sampai pada meninggal, muda pada meninggal. Prihatin dengan keadaan itu. Nah, sekarang anak-anak pada kena gagal ginjal dan banyak yang meninggal. Nah, ternyata penyebabnya adalah asupannya, minum obat yang mengandung zat apalah saya lupa namanya, itu angel diucapkan, saudara. Saya bukan orang farmasi, kalau Mbak Lina pasti hafal banget, saudara. Itu penyebab salah asupan menyebabkan gagal ginjal. Nah, roh kita, hati kita, kalau salah diisi, iman kita rusak, saudara. Ibarat iman kita itu ginjal, kita gagal iman. Banyak orang mu'alaf gagal iman. Iman itu hanya tumbuh dari dengar firman, dengan tambahan proses kehidupan. Tadi makanan pokoknya firman, saudara. Makanan yang lain, suplemen yang lain, proses kehidupan sehari-hari, penderitaan, kesukaran, pengaruh, ya ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, filosofi dunia, itu membentuk iman kita makin bertumbuh. Tapi makanan pokok adalah firman, sehingga kalau kita tidak banyak dengar firman, iman tidak tumbuh, itu pasti. Iman bertumbuh ke arah yang benar, ke arah Kristus, ya hanya dari firman. Ini sikap kita ke dalam. Sikap kita ke dalam harus kita lakukan. Nah, saudara ingin iman tumbuh, ingin imanmu makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan, kuncinya banyak dengar firman Tuhan. Nah, yang kedua ini sikap keluar. Sikap keluar. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 20. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Dia dengar langsung suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, 7 bintang dan 7 kaki dian itu lambang, saudara. Ini lambang mengenai bintang itu 7 malaikat. Banyak pemahaman yang berbeda di antara para teolog hamba Tuhan. Tapi yang kita mau lihat yang pasti itu yang 7 kaki dian. Ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Efesus, Tiatira, Pergamus, Laodikia dan sebagainya. Itu mewakili jemaat Tuhan keseluruhan. Jadi jemaat Tuhan itu digambarkan seperti kaki dian. Di dalam perjanjian lama, di tabernakel, itu ada namanya kandil atau kaki dian. Ya, dengan 7 kakinya itu. Untuk apa? Penerangan, menorah. Ya, menorah atau kandil atau kaki dian ini tujuannya adalah untuk menerangi. Untuk menerangi sekitarnya. Nah, kita gereja Tuhan ini harus betul-betul berfungsi sebagai kaki dian, sebagai menorah, sebagai kandil
Wah, kelihatan kandil tidak enak ya, istilah kandil kayak kandil. Saudara. Tapi kandil itu maknanya adalah untuk menerangi. Nah, dunia itu gelap, saudara. Nah, sikap kita keluar adalah menerangi dunia yang gelap ini. Mereka butuh firman. Mereka sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman. Walaupun mereka tidak menyadari. Mereka menolak Alkitab bahkan. Saya baca artikel dari STT Karisma di Bandung. Dari salah satu dosennya dikatakan di sana, sekalipun Alkitab ini adalah mutlak firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah, tetapi mayoritas umat manusia menolaknya, sehingga mereka dalam kegelapan membutuhkan ini terang kita. Bu Lukman sudah sampaikan bagaimana kita memberitakan firman. Salah satu caranya adalah menjadi surat Kristus. Bu Manurung juga sudah sampaikan menjadi seperti perempuan Samaria. Ketika ketemu Yesus, dia bersaksi kemana-mana, banyak jiwa dimenangkan. Nah, menerangi dunia dengan kehidupan kita. Nah, Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini menolong dengan jelas sekali. Ayat terakhir, saudara ya. Wah, dah ayam ini dah ayat terakhir. Mahbar khotbah. Ya, saudara, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan menghidupi firman, maka akan keluar perbuatan baik. Menghidupi firman dan menghidupkan firman, terpancarlah ke situ kepada dunia, sehingga dunia diterangi oleh hidup kita. Itu sikap kita keluar, saudara. Bagaimana cara memberitakan firman? Breathe of the word, dengan menjadi kaki dia, menurah dengan perbuatan, dengan menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita dengan kerinduan mau menghidupi firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup
di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Semuanya nyembah Tuhan. Nyatakanlah kerinduanmu untuk menghidupi firman Tuhan, agar hidup kita bisa menjadi kaki Dia yang menerangi dunia ini. Oh haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Kami haus akan firman-Mu Tuhan, kami lapar akan firman-Mu. Puaskanlah kami dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur sebab kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah memuaskan hati kami Tuhan, yang lapar dan haus akan firman-Mu. Kami butuh akan firman-Mu setiap saat ya Tuhan. Kami merasa haus, merasa lapar, merasa membutuhkan firman-Mu setiap hari. Itulah sebabnya teruslah berbicara kepada kami Tuhan. Janganlah Engkau diam ya Tuhan, seperti Engkau diam atas umat Israel yang telah menolak firman-Mu. Karena kami tidak menolak firman-Mu, kami membutuhkannya. Maka berbicaralah senantiasa dalam kehidupan kami, setiap waktu, setiap saat. Dan Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh hidup sesuai firman Tuhan, agar dari hidup kami keluar perbuatan baik yang memuliakan Bapa dan menerangi dunia. Dunia melihat Engkau dalam kami, firman-Mu dalam kami Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau dan percaya dan bertobat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkat firman Tuhan telah kami terima. Kiranya Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelakunya. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah dipuaskan oleh firman Tuhan yang boleh menjadikan diri kita semakin kuat ya, karena kita sudah makan makanan dari firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyimak pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak PDM Aristarkus Suharto. Berikut ini merupakan warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dengan pembicara
Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah ABI akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GPI Hosana, Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPI Hosana, Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi. Berita Lelayu telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Manise, pada usia 82 tahun. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022, jenazah telah dimakamkan pada hari itu juga pukul 2 siang di Bor Kota. Gembala dan segenap jemaat menaruh empati. Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruang untuk sekolah minggu yang sedang berlangsung. Baik, saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dan sertai pagi hari ini. Dari awal ibadah sampai dengan akhir. Beri kami kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mendengar firman-Mu dan menaruh dalam tempat hati kami yang paling Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami mempunyai bekal di saat masa-masa kelaparan tiba, di mana firman-Mu tidak ada lagi dan tidak terdengar. Kami masih mempunyai persediaan firman dalam hati kami. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Seluruh keluarga, Bapak, Ibu Suharto dan anak-anak semua Tuhan berkati. Di tempat di mana hamba-Mu tinggal, biarlah nama-Mu ditinggikan. Engkau Allah yang amat baik dan teramat baik. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan atau menolak firman-Mu seperti umat Israel, sehingga Tuhan Engkau membiarkan kami. Tetapi Tuhan beri kami kerinduan untuk selalu Tuhan mendengar akan firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini, juga jemaat Tuhan yang sebentar mengikuti ibadah online. Tuhan taruh berkat-berkat di atas mereka, sehingga mereka melihat betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Allah yang peduli, Allah yang memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami tetap dan terus bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah.
Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus dan diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.